Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Blood Free. Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Cerita dimulai oleh sebuah pertanyaan mengenai kebutuhan makanan dan pakaian yang dimana untuk mendapatkan itu semua dibutuhkan pengorbanan binatang. Nah, ceritanya ada sebuah perusahaan yang didirikan yang bernama BF Group berhasil menghasilkan makanan dan pakaian tanpa perlu membunuh binatang melalui proses bioteknologi. CEO BF Group yang bernama Yoon Jae-yu memberikan presentasi yang sangat mempesona tentang produk daging hasil kultur genetiknya. Di mana sekarang kalau mau makan daging, orang-orang nggak perlu sampai menyembelih hewannya, karena perusahaan BF Group udah merekayasa daging buatan. Sementara itu, mantan petugas Woo Chae-un tiba di acara tersebut. Woo Chae-un melihat anggota tim Jae-yu. Pertama adalah Kim Shin-gu, yang adalah ketua tim peneliti BF3. So-hee yang adalah ketua tim lab BF1, Heng Se-ip yang adalah ketua termuda lab BF bagian medis, dan Jong Hae-dun yang penasihat hukum BF direktur perencanaan. Jae-yu mengklaim kalau perusahaannya tidak hanya berhasil membudidayakan daging ternak, tetapi juga 4 jenis makanan laut yang paling banyak dikonsumsi, yaitu tuna, salmon, makarel, dan udang. Sementara itu, Chae-un terus mengingat kejadian ledakan bom yang merenggut banyak nyawa tentara. Karena Jae-yu menjanjikan produknya bebas darah dan bahaya, dia juga berjanji untuk membudidayakan semua jenis biji-bijian dan tanaman pangan dalam 6 bulan ke depan. Sedangkan di luar acara tersebut, kita melihat ada 2 kubu pendemo. Kubu yang satu membela Jae-yu dan kubu satu lagi tentu menentang Jae-yu. Pendemo yang menentang Jae-yu melempari mobilnya dengan daging dan terjadi kerusuhan. Para polisi pun turun tangan untuk menghentikan hal ini. Saat dalam perjalanan terjadi kemacetan dan turun hujan. Di tengah itu semua terlihat seorang pria seperti sedang memperhatikan mobilnya Jae-yu. Dan pria itu tiba-tiba melihat ke atas. Dan tak lama kemudian ada seorang pria mencoba bunuh diri dengan melompat dari gedung dan mendarat di atas mobil Jae-yu. Kita masih tidak tahu apa hubungannya kejadian ini dengan si pria berpayung. Sementara itu, Chen juga menyaksikan kejadian itu dan datang untuk membantu. Sementara itu, Perdana Menteri Sun Woo-jae mendengar tentang kejadian tersebut. Pria yang melompat itu adalah seorang peternak yang diduga bangkrut akibat grup BF dan dikabarkan sudah meninggal. Di rumah sakit, Jae-yu melihat rekaman CCTV bersama On-san, yang adalah direktur penelitian dan ketua tim BF2. Dalam rekaman CCTV itu, Jae-yu melihat Chae-un yang datang membantu mereka dan mempertanyakannya. Hae-dun juga datang ke rumah sakit dan membahas tentang kejadian ini. Polisi juga ingin menginterogasi para pengawal Jae-yu saat itu, karena dicurigai telah membocorkan rutenya Jae-yu. Karena situasi yang cukup mengancam, On-san memutuskan untuk nyewa bodyguard pribadi untuk Jae-yu. Jae-yu kembali mempertanyakan siapa Chae-un, dan meminta Hae-dun untuk mencari tahu tentang Chae-un. Kita juga melihat bagaimana Chae-un terus mengingat kembali kejadian yang seperti perang gitu, yang masih belum kita ketahui kenapa. Sedangkan 30 menit yang lalu, Kim Shin-gu memasuki kantornya seperti biasa. Saat Kim menyalakan komputernya diretas oleh Citizen X. Jae-yu kemudian mengetahui masalah ini. Gak sampai di sana, Citizen X juga meminta 80 miliar Korean won Bitcoin dalam 48 jam ke depan. Barulah Citizen X akan membuka kunci komputer lab BF. Diketahui juga kalau Citizen X ini adalah organisasi ransomware, yang artinya biasa melakukan serangan terhadap sistem komputer dan menargetkan perusahaan dan lembaga pemerintah. Terlebih lagi, Jae-yu menyadari kalau hanya komputer lab yang telah diretas, sedangkan yang lainnya aman. Hae-dun mengungkapkan kalau ada informasi anonim yang membahas bagaimana penelitian BF Group itu ilegal, dan cairan kultur untuk daging BF itu berisi bakteri. Hae-dun segera memanggil salah satu media, dan mendiskusikan tentang penyebaran rumor tersebut. Hae-dun jadi tahu kalau rumor ini disebarkan ke semua media melalui email yang dikirim oleh Scrossi. Hae-dun menyadari kalau Citizen X berada di balik pengiriman email tersebut, karena lambang Scrossi sama dengan lambang Citizen X. Sementara itu, Kim Shin-gu mengungkapkan kemarahannya terhadap Citizen X yang udah membuat rumor mengenai cairan kulturnya yang penuh dengan bakteri, yang telah Kim ciptakan susah payah selama bertahun-tahun. Hae-dun menyebutkan kalau Citizen X mungkin telah meretas sistem mereka saat mereka berada di acara launching kemarin. Akhirnya, Jae-yu memerintahkan laboratorium untuk ditutup selama 2 hari berikutnya. Tim khawatir para peretas membaca file mereka yang berisi teknologi inti laboratorium. Jae-yu meminta Hae-dun menyangkal segala tuduhan dan mengancam akan mengambil tindakan hukum. Jae-yu menyuruh tim meminta analisis cairan budidaya dan melaporkannya. Jae-yu juga meminta tim untuk merahasiakan insiden peretasan tersebut.
Setelah itu, Hedun memberitahu Jayu tentang identitas Cheun. Hedun mengingatnya sebagai pengawal ketua grup Sanghwa, Park Dae-sung. Hedun selanjutnya menginformasikan kalau Cheun sudah meninggalkan Sanghwa Group. Di dalam ruang kerjanya, Jayu mengetahui kalau Citizen X pernah menyerang Komando Intelijen Angkatan Laut, atau kita sebut NIC, pada tahun 2022. Namun, tidak ada artikel yang mempublikasikannya. Jayu kemudian menyadari kalau Cheun bekerja dengan NIC dari tahun 2020 hingga Februari 2023. Di sisi lain, Cheun bertemu dengan mantan Presiden Lee Mung-gyu. Diketahui juga bahwa Presiden Lee lah yang mengirimi undangan untuk menghadiri presentasi BF Group kepada Cheun. Mung-gyu juga bertanya kepada Cheun, apakah dia telah menemukan teroris tersebut. Cheun mengatakan dia belum berhasil. Mung-gyu mengenang bagaimana dirinya diminta menemui pasukan saat sedang dalam perjalanan ke luar negeri bersama para CEO kaya, dan ada Jayu juga di antaranya. Para CEO memutuskan untuk menemani Presiden ke bekas medan perang menemui pasukan. Dan saat itulah ledakan bom terjadi. Mung-gyu ingat kalau 2 menteri meninggal. Mung-gyu menaruh kecuriganya pada salah satu dari 4 orang ini, yaitu Ketua STL, Lee Nam-jin, Ketua Grup Sangha, Park Dae-sung, Han Gi-ho dari Tax Games, dan Yoon Jayu dari BF. Mung-gyu mengirim Cheun ke acara BF kemarin karena Mung-gyu yakin kalau Jayu adalah pelakunya. Alasan Mung-gyu menuduh Jayu adalah karena begitu Mung-gyu menjabat, Jayu meminta untuk bertemu. Jayu ingin Mung-gyu menghapuskan undang-undang yang mengharuskan daging hasil budidaya diberi stiker label dengan tulisan makanan hasil rekayasa genetika. Saat Mung-gyu tidak mau mengikuti Jayu, nggak lama kemudian Mung-gyu kena kejadian bom itu, yang mengharuskannya untuk mundur jadi presiden karena kehilangan kakinya. Sementara itu, BF Group tumbuh secara eksponensial dan membantu presiden yang menjabat sekarang ini. Mung-gyu meminta Cheun untuk menyelidiki tindakan ilegal Jayu. Cheun akhirnya menyetujui keinginan Mung-gyu. Cheun diberi informasi lebih banyak tentang Jayu dan bersiap untuk menjadi pengawal Jayu. Dan kita juga lihat, ternyata ada seorang pria yang mengatur rencana bersama dengan Mung-gyu, yang ternyata adalah Perdana Menteri Woo Jae. Untuk ditunjuk menjadi pengawal Jayu, Cheun harus menjalani beberapa tes terlebih dahulu, seperti berkelahi tanpa senjata, menembak, dan menyetir yang semuanya dilakukan menggunakan kecerdasan buatan. Setelah itu, Cheun bertemu dengan On-san. On-san membahas pekerjaan Cheun di NIC dulu. Sementara itu, Cheun mengetahui On-san menghindari penampilan media dan tidak pernah menghadiri acara BF Group meskipun On-san adalah direktur penelitian. On-san mengkonfrontasi Cheun tentang keluar dari militer dan meninggalkan grup Sanghwa. Cheun menyatakan kalau Jayu lebih membutuhkannya karena dia telah menerima banyak ancaman pembunuhan di masa lalu. Saat tim menangani peretasan Citizen X, mereka mempertimbangkan untuk menutup lab beberapa hari lagi. On-san memberitahu Jayu tentang kedatangan Cheun dan bagaimana penilaian On-san mengenai Cheun. Setelah itu, Hedun memberitahu Jayu tentang Perdana Menteri Sun Woo Jae yang ingin bertemu dengannya tentang rumor seputar cairan budidaya perusahaan BF. Jayu setuju untuk bertemu dengannya. Selain itu, Hedun menemukan geng Amerika Selatan yang mengancam akan membunuh Jayu karena Jayu menyerang industri penjualan daging hewan. Kembali ke rumah, Cheun diserang oleh beberapa pria. Mereka memerintahkan Cheun untuk membawa Jayu jika Cheun ingin keluarganya aman di luar negeri. Namun, Cheun langsung menyerang mereka. Dan seketika itu juga bel rumah berbunyi. Ternyata mereka adalah utusan Jayu yang sedang menguji kesetiaan Cheun. Cheun akhirnya bertemu dengan Jayu dan mencoba meyakinkan Jayu untuk mempercayainya. Ketika Jayu bertanya kepada Cheun tentang Citizen X, Cheun mengungkapkan kalau tidak ada yang bisa menangkap pelaku di balik organisasi ransomware tersebut. Mengikuti saran Cheun, Jayu membayar uang tebusan kepada Citizen X. Dan langsung file di lab pun pulih. Jayu sekarang ingin melacak si pelaku melalui Bitcoin. Cheun juga menyarankan agar Jayu melaporkan kejadian tersebut. Namun Jayu khawatir kalau orang-orang akan mempercayai rumor kontroversial tersebut. Pada malam hari, Jayu bertemu dengan Perdana Menteri Sun Woo Jae. Di sana, Jayu meminta bantuan Sun Woo Jae untuk melacak pertukaran Bitcoin dan menemukan siapa yang berada di balik Citizen X. Jayu mulai melobi Woo Jae untuk bersedia membantunya menangkap Citizen X, sehingga Woo Jae akan menjadi orang pertama yang menemukan orang di balik Citizen X. Sementara itu, Woo Jae memberikan 2 syarat. Pertama, Woo Jae meminta Jayu untuk menyumbangkan uang ke industri utama pemerintah. Dan kedua, meminta Jayu untuk memberikan bukti kepada masyarakat kalau cairan budidaya BF Group aman.
Jayu bilang kalau akan memberikan bukti keamanan daging BF Group sehingga Jayu tetap bisa merahasiakan bahan cairan budidayanya. Dan akhirnya, kedua orang itu pun sepakat. Dalam perjalanan pulang, Jayu mendapat laporan dari Onsan kalau peneliti Hong mengalami kecelakaan. Saat pulang, Jayu menyadari kalau ancaman itu datang dari seseorang di dalam perusahaan, karena semuanya mengarah ke laboratorium. Sesampainya di rumah, Cheun melacak rekaman kamera CCTV yang terpasang di pakaiannya. Cheun menyadari kalau ancaman Citizen X kali ini tidak menggunakan simbol bahasa Rusia, seperti ketika Citizen X meretas NIC di masa lalu. Cheun langsung pergi untuk memberitahu Jayu tentang hal ini. Mendengar penjelasan Cheun, Jayu menyadari kalau seseorang telah menyamar sebagai Citizen X untuk mengancam Jayu. Jayu merasa bahwa satu-satunya orang yang bisa melakukan itu hanyalah seseorang yang mengenalnya dan laboratorium dengan baik. Jayu lalu memikirkan bagaimana interaksinya dengan semua anggota timnya dan mulai mencurigai salah satu anggota timnya yang melakukan ini semua. Rekan satu timnya termasuk Onsan, Jung Hae-dun, So-hee, Kim Shin-gu, dan Hong Se-ip. Menurut sahabat nonton, siapakah yang berpura-pura menjadi Citizen X untuk memeras Jayu? Dan apakah sahabat nonton setuju dengan daging buatan seperti ini? Tulis di komen ya sahabat nonton. Sampai jumpa!